Hari Keluarga Nasional menjadi momen penting untuk kembali menengok arti keluarga dalam kehidupan kita. Di tengah kesibukan, tantangan zaman, dan derasnya arus digital, keluarga tetap menjadi tempat pertama kita belajar tentang kasih, nilai kebaikan, dan pengharapan. Lalu, apa sebenarnya makna keluarga bagi masyarakat Indonesia hari ini? Mari kita dengarkan suara mereka. Arti keluarga itu adalah rasa tanggung jawab suami atau istri dan anak-anaknya, dan memberi terbaik kepada rumah tangganya serta kebahagiaan dengan kasih sayang penuh, dengan inspirasi yang dengan hati tulus, dengan ikhlas. Sayang, saling menghormati, saling menghargai. Arti keluarga menurut saya itu adalah rumah di mana kita bisa pulang kembali untuk menceritakan segala keluh kesah kita. Dan rumah itu nggak selamanya jadi tempat yang nyaman gitu, ada konflik di dalamnya, tapi di rumah itu kita bisa menyelesaikan segala konflik dengan hangat. Ada juga yang nggak hangat sih, tapi pastinya apapun ceritanya, keluarga itu adalah rumah di mana kita bisa pulang, bisa menangis, bisa bersedih. Tapi di rumah itu kita bisa menerima cinta, menerima kasih dari keluarga. Beragam suara telah kita dengar. Ada harapan, ada kerinduan, ada cinta yang tak pernah usang. Di balik semua itu, satu hal menjadi benang merah. Keluarga adalah tempat kita kembali, bertumbuh dan belajar menjadi manusia seutuhnya. Di Hari Keluarga Nasional ini, mari kita jaga dan rawat keluarga kita, sekecil apapun bentuknya. Karena dari sanalah lahir nilai, karakter, dan generasi yang membawa terang bagi masa depan. Dari keluarga untuk Indonesia maju. Halo sahabat PGI, kita berjumpa lagi dalam PGI Talks, sebuah acara bincang-bincang singkat yang mengangkat topik-topik terkini dan hangat. PGI Talks hari ini bertajuk Dari Keluarga untuk Indonesia Maju, dipersembahkan oleh Biro Keluarga dan Anak PGI. Sahabat PGI, Hari Keluarga Nasional diperingati setiap tanggal 29 Juni menjadi momen penting untuk menegaskan kembali peran sentral keluarga dalam membentuk masyarakat yang sehat, beriman, dan berkeadilan. Dalam tradisi Kristen, keluarga disebut sebagai Ecclesia Domestica, tempat pertama dan utama di mana iman ditanamkan, kasih dilatih, dan harapan dibangun. Pemerintah Indonesia menyiapkan tema Keluarga Berintegrasi Indonesia Maju. Tema ini selaras dengan pergumulan PGI menghadapi tantangan krisis keluarga Kristen. Sebab keluarga saat ini ditantang oleh perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, serta kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menyebabkan semakin sulitnya mencari peluang kerja, kurangnya interaksi dan komunikasi dalam keluarga. Bersama kita saat ini sudah hadir narasumber kita yang sudah dengan bersemangat akan membagikan berbagai macam pengalaman mereka berhubungan dengan keluarga. Yang pertama saya akan memperkenalkan Kakak Anggi Osika, SKM MSc, penata ahli KKB ahli pertama Direktorat Bina Ketahanan Remaja dari Kementerian Kependudukan dan Keluarga. Apa kabar Kak Anggi? Terbaik. Kesibukannya apa sekarang? Sekarang kita memang fokus pada target-target baru dari kementerian kita ya. Jadi ada beberapa quick win dari program kementerian yang memang saat ini secara masif kita laksanakan bersama di kementerian. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita juga akan berbincang dengan Pendeta Mayolin Carolina yang adalah Ketua Sinode Gereja Kristen Pasundan. Apa kabar Pendeta Mayolin? Baik, sampurasun untuk kita semua. Selain sebagai Ketua Sinode GKP, apa saja kesibukannya saat ini Bu Pendeta? Iya, saya saat ini masih tergabung dengan tim Gereja Ramah Anak Provinsi Jawa Barat dan juga untuk penulisan-penulisan renungan termasuk di PGI. Gitu ya. Jadi terima kasih kesempatannya pada saat ini Kak Eli. Terima kasih sudah bersedia hadir di sini. Dan yang menarik, kali ini kita juga mengundang dua orang
adik. Yang pertama, adik Oribel. Apa kabar Oribel? Boleh memperkenalkan diri? Hai, aku Oribel. Oribel kelas 9 ya? Iya, aku mau naik kelas 9. Oke, gimana kemarin hasil belajarnya? Kemarin hasil belajarnya puji Tuhan baik. Baik, oke, puji Tuhan. Selamat ya. Selamat. Dan satu lagi kita punya tamu, yaitu adik Jericho. Adik Jericho ini sekarang duduk di kelas 7 SMP luar biasa Yayasan Trawinala. Apa kabar Jericho? Baik, Gimana Luar sekarang biasa. mau naik kelas 8 ya? mau naik kelas 8, iya. Oke, paling suka mata pelajaran apa kalau sekolah? Musik. Waduh. Musik, wah luar biasa. Oh iya, kakak dengar Jericho juga bisa main piano ya? Iya, Oke, Kak. nanti setelah bincang-bincang kita, boleh ya nanti main piano buat kita semua. Oke, Kak. Ya, oke. Terima kasih. Saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama untuk Kak Anggi ya, Kak. Oke. Ya. Jadi sejauh ini program-program apa saja yang sudah dirancang oleh Kementerian Kependudukan dan Keluarga untuk mengawal keluarga-keluarga di Indonesia, dan seperti apa langkah-langkah yang sudah dibuat? Oke, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi memang di tahun 2024 kita bertransformasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Nah, memang transformasi ini kemudian membawa langkah baru bagi kita dan strategi baru. Jadi memang ada beberapa quick win atau langkah cepat yang sudah dirancang oleh menteri kita. Yaitu yang pertama ada Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Yang kedua ada Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Yang ketiga ada Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Yang keempat itu ada Sidaya, Lansia Berdaya, dan kelima ada Super Apps AI untuk keluarga. Ya, kurang lebih seperti itu. Wah, luar biasa ya ternyata, karena sebelumnya BKKBN itu sekarang naik level ya. Betul, betul jadi kementerian. Jadi jangkauannya diharapkan bisa lebih luas begitu ya. Betul sekali. Baik. Lalu kalau menurut Kak Anggi, ada tantangan terbesar apa sih yang saat ini dihadapi oleh keluarga di zaman modern? Zaman Tantangannya sekarang? sangat besar ya. Jadi seperti yang tadi sudah dimulai di awal itu, memang keluarga Indonesia ini sekarang ada beberapa tantangan. Yang pertama itu kita fokus pada gadget ya, pada gawai, di mana keluarga kalau udah duduk bersama di meja makan itu baik ayah, ibu, adik-adik, anak-anak semua itu udah megang gawainya masing-masing, megang gadgetnya masing-masing, sehingga minim interaksi antara ibu dan suami atau ibu dan anak gitu. Jadi sangat kecil. Nah, itu tantangan pertama. Yang kedua, Gen Z atau milenial yaitu sudah mulai mawas akan adanya isu kesehatan mental. Jadi seperti yang kita ketahui itu angka kesehatan mental terutama di remaja itu cukup tinggi, dan pasti teman-teman remaja, Oribel dan juga Jericho pasti tahu nih gitu. Jadi isu-isunya itu kayak isu depresi pada remaja, kemudian adanya anxiety gitu, itu juga menjadi tantangan kita. Dan terakhir, minimnya nih persiapan dalam perencanaan berkeluarga. Jadi ini dibuktikan dengan angka perceraian yang semakin tinggi dan juga angka pernikahan yang semakin turun nih dari tahun ke tahun. Jadi ada tren kalau kata orang itu kayak marriage is scary ya, di mana orang-orang Gen Z dan milenial ini mulai takut untuk menikah gitu karena tuntutan dan pressure-nya semakin tinggi. Inilah tantangan-tantangan yang memang sekarang kami hadapi di kementerian seperti itu. Oke, baik. Berarti memang peran keluarga itu luar biasa ya, karena segala sesuatu itu berasal dari keluarga. Betul sekali. Membentuk masyarakat yang lebih luas, bangsa, bahkan dunia ya. Betul. Pengaruhnya besar Jadi sekali. memang keluarga adalah fondasi dasar untuk membangun negara yang lebih berkualitas gitu. Baik, terima kasih Kak Inji. Berbicara tentang keluarga, saya mau meloncat dulu kepada adik Oribel. Oribel, apa menurut Ibel arti keluarga? Kalau menurut aku arti keluarga itu tempat paling aman buat aku bercerita. Terus dari hubungan yang lain, hanya keluarga yang Paling bisa dipercaya? yang paling bisa dipercaya. Jadi gitu. Oke, terima kasih. Jericho, pertanyaan yang sama ya. Kalau menurut Jericho, apa sih arti keluarga gitu buat Jericho? Kalau menurut saya, keluarga itu adalah tempat pertama saya untuk tumbuh menjadi diri sendiri dan
bisa bercerita karena ada mama dan papa yang selalu mau mendengarkan cerita saya. Terima kasih. Baik, terima kasih, menarik sekali. Ibu Ya. Pendeta, jadi dari semuanya ini mengatakan bahwa keluarga itu menjadi tempat pertama Iya, ya, iya, sebagai betul, Kak. tumpuan pertama mereka, tempat yang paling terdekat, terpercaya. Menurut Ibu Pendeta, apa saja sih nilai-nilai rohani yang perlu ditanamkan dalam keluarga Kristen masa kini dengan Ecclesia Domestika di keluarga modern? Ya, tentu di tengah tantangan yang tadi sudah disampaikan Kak Anggi ya, Indonesia bahkan dunia sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Keluarga-keluarga yang harusnya jadi tempat aman supaya iman bisa tumbuh dalam diri anak-anak dan juga anggota keluarga lainnya, termasuk orang tua, sering tergerus oleh situasi yang tidak mudah. Tantangan yang dihadapi termasuk tadi ya, ketika kita sangat dengan mudah mengakses banyak hal lewat media sosial gitu ya. Kita bisa terhubung dengan orang yang jauh dari kita, sehingga kadang-kadang nilai kedekatan, kehangatan dengan anggota keluarga itu berkurang. Betul yang tadi Kak Anggi sampaikan gitu ya, kayak momen yang harusnya momen makan bersama itu kan momen istimewa. Tidak setiap waktu, tidak setiap kesempatan, dan tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan istimewa itu. Tetapi kadang juga bisa terdistract oleh hadirnya dunia dalam satu genggaman gadget kita gitu ya, sehingga kita lebih asik dengan orang yang jauh di luar, tetapi nilai kedekatan, kehangatan, cinta kasih, rasa dimiliki dan memiliki itu bisa tergerus dengan situasi yang saat ini ada. Betul, jadi gadget itu ternyata punya pengaruh besar ya. Kemajuan teknologi pada satu sisi membawa kebaikan, Kemajuan, ya, iya, tetapi betul. di satu sisi juga bisa membawa pada kemunduran ya dalam relasi keluarga. Berkaitan dengan itu, Ibel, kalau di rumah, kalau tidak megang gadget nih, biasanya paling dekat dengan siapa dan kenapa? Aku biasanya lebih deket sama mama, karena biasanya kan pulang sekolah langsung ketemunya mama kan, papa kan kerja, jadi aku lebih sering cerita ke mama. Terus juga karena kita sama-sama perempuan kan, jadi lebih ngerti perasaannya. Terus aku sama mama juga satu frekuensi, jadi ceritanya seru. Apa yang bisa membuat Ibel merasa berani untuk terbuka? Karena banyak loh anak muda yang tidak terbuka sama orang tuanya, dan itu biasanya menyebabkan mereka melakukan hal-hal yang tidak diketahui oleh orang tuanya dan bahkan kadang-kadang melenceng ya. Apa yang membuat Ibel merasa percaya untuk terbuka sama mama? Karena kan mama sama papa udah ngasih aku fasilitas, terus mama sama papa juga sayang banget sama aku, jadi nggak ada hal yang nggak buat aku cerita sama mama. Jadi untuk terbuka, aku ngerasa ya mama harus tahu apa yang aku cerita, yang seru, cerita yang sedih sekalipun, atau cerita yang menyebalkan. Jadi mama harus tahu aja gitu. Jadi nggak takut dihakimi, nggak Ya, takut nggak dimarahin. takut, nggak apa-apa. Oke. Keren nih mamanya. Luar biasa nih. sekali ya, luar biasa sekali itu. Hubungan yang seperti itu tuh sudah langka ya masa sekarang, dan itu harus dijaga ya, Ibel. Jericho. Iya, Kak. Jericho tadi kan pintar main piano dan lain sebagainya ya, dan keluarga menjadi tempat di mana Jericho merasa percaya juga. Nah, seperti apa sih dukungan terbaik yang pernah Jericho terima dari keluarga? Apa yang Jericho rasa berkesan gitu dari dukungan keluarga buat Jericho? Saya bisa disekolahkan, bisa dileskan, dan bisa diberi alat musik untuk mendukung saya belajar mewujudkan cita-cita menjadi pemain musik. Luar biasa ya. Jericho punya kegiatan apa yang menyenangkan yang dilakukan bersama keluarga? Biasanya keluarga itu punya kegiatan apa yang Jericho suka gitu lakukan dengan mama papa atau dengan keluarga yang lain? Bernyanyi bersama, jalan-jalan, menikmati alam. Kalau dari alam saya bisa belajar
saat lagi di pantai udaranya panas Wah, dan iya. air laut asin. Kalau di pegunungan udaranya sejuk. Kita kembali ke Ibel ya. Ibel punya media sosial? Punya medsos? Punya. Oke. Berapa banyak waktu yang Ibel gunakan setiap hari di medsos? Kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Oh, oke, itu cukup sedikit ya buat anak-anak Iya, zaman iya, sekarang. betul. Cukup sedikit. Itu karena diawasin, dibatasin, atau kesadaran sendiri, Ibel? Biasanya suka bosen main HP. Jadi main yang lain, keluar kamar, main sama adik, main sepeda keliling komplek. Wah, masih sepedaan ya, Bu Pendeta? Masih keluarga utuh ya. Masih Keren. sepedaan ya, masih bisa sepedaan, luar biasa. Oke, terima kasih Ibel. Nanti kita kembali lagi. Kembali ke Pendeta Mayolin. Iya, Ibu iya. Pendeta, bagaimana gereja merespons isu perceraian seperti tadi kekerasan dalam rumah tangga atau hubungan yang renggang seperti tadi karena gadget seperti Bu Iya, Pendeta iya. bilang, itu bagaimana gereja merespons isu itu? Wah, ini tidak mudah nih, Kak. Bicara soal keluarga, kemudian di tengah situasi saat ini, lalu kemudian ada isu perceraian, itu kan penyebabnya bisa banyak gitu ya, Kak ya. Lalu tentang hubungan yang renggang, tentu gereja harapannya bukan jadi pemadam kebakaran, tetapi bagaimana gereja bisa mempersiapkan keluarga-keluarga, pasangan-pasangan sebelum menikah, sehingga pasti ada pencegahannya dulu. Persiapan atau pembinaan pranikah itu menjadi wajib, sehingga dipersiapkan segala sesuatunya, bukan hanya terkait pestanya gitu ya, tapi juga kesiapan mental, fisik, mental, sosial, ekonomi, itu pasti juga gereja harus turut membantu. Belum lagi mempersiapkan bagaimana kelak ketika Tuhan mempercayakan hadirnya anak-anak dalam keluarga ini. Maka persiapan untuk bagaimana mengasuh mereka, mengasuh anak-anak yang dipercayakan, ada tema parenting dalam persiapan itu. Lalu terkait dengan perceraian, bagaimana gereja bisa menyikapi? Sekali lagi, harapannya setelah pembinaan pranikah atau sebelum menikah, tidak dilepas karena tidak ada sekolahnya itu jadi suami istri, tidak ada sekolahnya bagaimana jadi orang tua. Tapi harapannya dalam program-program kebersamaan, lewat kebaktian-kebaktian yang ada, kesannya ritual ya. Ada, kalau di gereja mungkin sama dengan rekan-rekan yang lain, Gereja Kristen Pasundan juga ya, dengan sinode lain, ada kebaktian rumah tangga, ada kebaktian kategoria, mulai dari anak sekolah minggu sampai lansia, ada kebaktian hari Minggu yang memang untuk semua usia. Harapannya di situ ketika mulai muncul ada persoalan-persoalan bisa terlihat, termasuk melalui kunjungan-kunjungan para pendeta dan para penatua. Jadi bukan formalitas, tapi kunjungan yang ada percakapan mendalam, sehingga sekali lagi bisa terlihat, terdeteksi kalau ada bibit-bibit perpecahan. Sebisa mungkin, apalagi kalau ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, sebisa mungkin segera diatasi, karena agak sulit kalau misalnya KDRT-nya sudah sampai perbuatan yang sangat mengerikan, ya, nyawa taruhannya. Ini bisa dilematis ketika gereja menyarankan pisah saja, wah itu bisa, wah Alkitab menuliskan gitu ya, Matius 19 bilang apa yang satukan Allah tidak boleh diceraikan. Lalu kalau misalnya kaitannya nyawa seperti apa? Sehingga harapannya gereja hadir justru untuk menjaga keluarga-keluarga ini. Tidak ada keluarga yang bebas konflik. Pasti ada, tapi bagaimana keluarga, gereja bersama dengan keluarga-keluarga anggotanya bisa menyikapi setiap konflik yang ada, menjadi keluarga yang tetap menjaga nilai-nilai kekristenan, untuk bisa menjadi keluarga yang saling menumbuhkan. Jadi orang tua bukan di posisi sebagai yang serba tahu, tetapi orang tua juga mau belajar pada anak, apalagi tengah perkembangan teknologi sekarang, rasanya anak-anak jauh lebih menguasai teknologi dibanding orang tuanya gitu ya, dan untuk hal-hal lainnya. Tadi saya senang sih dengar Oribel dan Jericho, ini luar biasa keluarganya ya, salam untuk mama papanya, satu frekuensi katanya, dan menumbuhkan itu kan sesuatu yang menghangatkan kita semua, kisah-kisah
Oribel dan Jericho ini. Untuk yang renggang itu tadi ya Kak, berarti harus ada waktu. Tadi Oribel sudah sampaikan waktunya hanya 1-2 jam. Nah mungkin bisa ada kesepakatan orang tua dengan anak atau pasangan. Kapan kita boleh pegang gadget, kapan tidak boleh. Jadi ungkapan gadget itu menjauhkan yang dekat, tapi mendekatkan yang jauh, jangan sampai terjadi. Semua kalau bisa jadi dekat, ya. Jadi dekat dalam artian tetap saling menjaga hubungan, komunikasi. Rasa memiliki itu penting, rasa dimiliki itu penting. Saya seringkali mengingatkan gini, kami ya ke anak-anak juga sering mengingatkan, perjumpaan fisik itu tidak tergantikan. Tatapan mata, ya, lalu sentuhan, tidak bisa tuh emotikon peluk itu mau 1000 emotikon dikirim, tidak bisa menggantikan sentuhan yang menenangkan. Bahwa saya hadir, saya ada. Ya. Seperti itu Kak Eli. Baik, terima kasih Pendeta Mayoli. Berarti karena gereja melihat bahwa keluarga itu menghadapi tantangan yang luar biasa banyak. Jadi mungkin konsepnya gereja adalah mencegah ya, lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Menyiapkan pasangan-pasangan yang akan menikah menghadapi berbagai macam tantangan di tengah keluarga. Jadi ada pembinaan pranikah, setelah itu mungkin ada kegiatan pembinaan pasutri dan lain sebagainya ya. Betul. Tambahan sedikit Kak, kalau kami itu menjelang ulang tahun, mungkin juga di beberapa sinode lainnya, ada pekan keluarga. Pekan keluarga itu diharapkan setiap keluarga, walaupun sudah punya kebiasaan masing-masing keluarga, tapi lebih diingatkan lagi, tekankan lagi, ada waktu khusus untuk doa bersama, membahas Alkitab, topik tertentu. Tema kami Gereja Kristen Pasundan kalau tahun ini, sejahteramu, sejahteraku, sejahtera bersama. Jadi itu ada kaitan juga dengan keluarga. Iya, ketika di tengah keluarga itu ada damai sejahtera, kita bisa memancarkan itu keluar ya. Bagaimana bisa mewujudkan kedamaian di masyarakat yang lebih luas kalau di tengah keluarga sendiri belum ada damai dan sejahtera. Betul sekali Kak Eli. Baik, terima kasih Ibu Pendeta. Sahabat PGI, pembicaraan kita semakin menarik. Kita akan berlanjut kepada Kak Anggi ya. Kak Anggi, sekarang itu ada fenomena aging population ya, atau populasi yang semakin menua gitu. Lalu apa sih yang harus dilakukan oleh keluarga gitu menurut Kak Anggi menghadapi fenomena ini? Ya, terima kasih. Jadi memang benar sekarang seperti kita ketahui itu semakin banyak populasi di usia lansia. Itu artinya aging population. Nah, di beberapa negara seperti Jepang, Cina, Korea ya sudah mulai memasuki aging population di mana usia lansianya lebih tinggi nih kebanding usia balita ataupun anak-anak. Dan ini kalau seandainya terus berlanjut, beban ekonomi atas kesejahteraan masyarakat itu kemudian semakin menurun gitu ya. Jadi harapannya lansia-lansia ini itu tidak menjadi beban ekonomi saja bagi keluarga ya. Apalagi seperti kita tahu lansia-lansia ini itu adalah orang tua kita yang dulunya aktif, bekerja, ceria gitu ya. Dan kemudian memasuki masa-masa pensiun, sudah tidak ada aktivitas lagi dan mereka itu cenderung mengalami kesepian. Makanya di direktorat kita itu punya namanya Bina Keluarga Lansia, di mana nanti lansia-lansia ini akan kita kumpulkan bersama dalam sebuah sekolah. Mereka akan bermain bersama, senam bersama, ada pemeriksaan kesehatan bersama, gitu. Jadi supaya mereka ini tetap aktif, ceria, gitu ya. Dan akan ada juga entrepreneurship untuk lansia, di mana mereka bisa berdaya secara ekonomi dan diharapkan mungkin bisa mengurangi beban ekonomi keluarga, gitu. Karena memang pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang kompeten, hanya saja fisiknya sudah tidak semumpuni dulu. Jadi kita harapkan keluarga juga bisa mendukung, jangan melupakan lansia-lansia kita ya. Jadi bukan berarti fisiknya melemah, kemudian perannya dalam keluarga semakin menurun gitu. Itu harapan kita bagi keluarga Indonesia ke depannya. Betul sekali, karena bagaimanapun orang tua, kakek dan nenek juga bagian dari keluarga yang berperan untuk memberikan tuntunan gitu ya pada generasi-generasi yang lebih muda. Dalam lingkup apa itu Kak Anggi aktivitas ini, kegiatan ini sudah dilaksanakan?
Ya, jadi kita punya yang namanya sekolah lansia dan satu lagi program lansia berdaya yang tadi saya sebutkan. Jadi di sekolah lansia ini nanti para lansia akan dikumpulkan nih. Mereka akan ada 12 kali pertemuan. Jadi mereka ada S1, S2, S3. Tapi S1-nya bukan strata ya. Jadi mereka ini ketika sudah mendapatkan pertemuan minimal 12 kali, ikut senam bersama, lalu kemudian dapat mungkin kegiatan permainan menyenangkan lainnya, itu mereka dinyatakan lulus S1. Nah, bagi lansia gitu ya, apalagi mungkin yang tidak sempat mengenyam pendidikan, mendapatkan gelar S1 dan beneran diwisudakan, itu kemudian menjadi aktivitas yang menyenangkan bagi mereka gitu, dan itu berkumpul bersama lansia lainnya. Artinya mereka bisa sharing bersama tentang kehidupan mereka di keluarga seperti apa, dan kemudian mereka juga akhirnya merasa, oh saya masih mampu untuk beraktivitas bersama gitu. Jadi mereka tidak merasa saya tua sendirian, tapi memang dengan dihadirkannya lansia lainnya, mereka merasa, oh saya tua bukan berarti saya tidak bisa beraktivitas gitu. Saya tidak sendirian dan saya tidak kesepian, seperti itu. Oke. Baik. Jadi siapa yang punya kesempatan untuk ikut dalam program ini dan ada di lingkup mana begitu? Maksudnya apakah hanya di pusat, di Jakarta, atau ada di daerah-daerah juga? Jadi kelompok bina keluarga lansia ini itu tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kita kalau seandainya ke kepala desa boleh tanya tuh kader BKL-nya siapa? Dan itu kita terbuka untuk seluruh keluarga lansia ataupun orang yang memiliki lansia. Misalnya gini, misalnya Mbak memiliki orang tua yang sudah lansia dan sudah pensiun ya, kemudian mau ikut kegiatannya, boleh banget gitu. Pasti akan kita terima dan pasti akan kita ajak main bareng, kita periksakan kesehatannya. Dan mungkin kalau seandainya memiliki permasalahan, kita rujuk ke fasilitas kesehatan gitu ya, untuk kemudian fisiknya juga jangan sampai kita lengah seperti itu. Jadi ini tersebar di seluruh Indonesia, bukan cuma di pusat tapi sampai ke lini desa gitu kita ada kelompoknya. Oke. Dan ini sudah berjalan ya Kak? Sudah berjalan bertahun-tahun, sudah belasan tahun memang punya kegiatan ini. Oke, luar biasa ya. Nah, Ibu Pendeta, ini tadi berbicara tentang orang tua ya, ada lansia, kakek nenek, orang tua, ibu ayah dan anak. Berkaitan dengan itu, bagaimana menurut Ibu Pendeta, Alkitab kita menggambarkan peran orang tua dan anak dalam sebuah keluarga? Tentu saja keluarga yang takut akan Tuhan. Baik, sebelum ke sana saya tadi berbinar-binar karena langsung membayangkan setelah ini kita ngobrol ya Kak. Sepertinya harus banyak hal yang bisa dikerjasamakan gitu ya. Terkait dengan peran orang tua di tengah keluarga, tadi saya sempat mengatakan kadang kita dikondisikan bahwa orang tua itu yang paling tahu segalanya, sehingga kadang akhirnya muncul sikap otoriter dikaitkan dengan hubungan dengan anak ya Kak ya. Sehingga mesti disadari bahwa orang tua pun terus belajar, terus bertumbuh. Tiap anak ketika bertumbuh otomatis orang tuanya belajar lagi dan belajar lagi. Itu baru dari pribadi anak, belum lagi dari generasi, perbedaan generasi, gap antar generasi itu luar biasa dan semuanya hadir di gereja. Lalu bagaimana gereja bisa tumbuh bersama dan saling menghargai tiap generasi ini tanpa memberi cap negatif. Ini hati-hati juga karena para pendeta perkataannya di mimbar itu jangan sampai mendiskreditkan generasi tertentu gitu. Nah itu terkait dengan orang tua dan anak. Kalau dikaitkan dengan lansia, peran usia lanjut, para orang tua kita yang usia lanjut jelas ada, sehingga perasaan kadang tidak berarti itu yang mesti diingatkan bahwa justru usia lanjut itu kan anugerah dari Tuhan. Tidak semua manusia mendapatkan anugerah usia lanjut. Nah ini yang menjadi kekuatan juga untuk para orang tua kita, bahwa di usia lanjut pun mereka tetap berharga, doa-doa mereka jadi tiang yang kuat untuk keluarga-keluarga, ajaran dari mereka, nasihat mereka, dan tadi ya keceriaan, keaktifan. Kalau melihat di gereja penuh oleh lansia dalam kondisi yang lemah fisik, kadang mungkin untuk mengikuti ritual berdiri, duduk, lama berdirinya, nanti sudah duduk lagi, baru dia bisa berdiri gitu ya, sudah suruh duduk lagi gitu. Itu melihat ke situ saja, bahkan kehadirannya di gereja saja sudah membuat kita ini yang muda sebetulnya juga, waduh, yang muda ini tidak ada halangan apapun, tapi kadang banyak alasan. Tapi yang lansia giat sekali, semangatnya masih ada, semangatnya ya, luar biasa, boleh sudah meskipun lemah, fisiknya ya, lemah, tapi semangatnya tinggi, sehingga itu jadi kekuatan juga. Bukan hanya di gereja, ada beberapa jemaat kami juga yang aktivitas lansianya atau kadang usinda ya, usia indah begitu, dengan lansia
di lingkungan masyarakat. Tadi pemeriksaan kesehatan, senam bersama gitu. Ya, betul. Seperti itu, Kak Eli. Kalau spesifik tentang peran ayah dan ibu dalam keluarga, Ibu Pendeta? Baik, tentang peran ayah dan ibu. Ya. Memang pergeseran dari waktu ke waktu itu terjadi. Kalau kita lihat di Alkitab bagaimana peran ayah sangat dominan. Bahkan ayah itu bisa punya hak atas hidup dan matinya anak. Peran ibu itu ya terbatas, ibu yang melahirkan, ibu kemudian nanti bisa membawa anak perempuan untuk dididik, melakukan tugas-tugas seputar tanggung jawab di rumah, dan nanti ayah punya tanggung jawab untuk membawa anak-anak ke tempat pekerjaannya, pertanian, peternakan. Itu zaman perjanjian lama. Zaman perjanjian baru mulai ada perubahan ya, terkait kesetaraan sebenarnya sudah mulai didengungkan. Yesus mendobrak semua ya, ketika Yesus merangkul anak-anak, mempersilahkan orang tua membawa anak-anak datang padanya. Nah, saat ini di era digital ini perubahan itu semakin terasa sebenarnya, Kak. Ada peran yang tidak lagi seperti dulu ya. Dalam arti begini, tadi kalau dari Kak Oribel menyampaikan mama yang di rumah ya sayang ya, mama di rumah, papa yang kerja. Dan itu kan dulu waktu saya SD juga ibu memasak di dapur, bapak bekerja. Sekarang tidak bisa. Yang hadir di sini perempuan, Kak Eli, Kak Anggi, saya, kita bekerja juga. Sehingga berbagi peran dalam kesetaraan di tengah keluarga itu juga sebenarnya menjadi hidden kurikulum ketika anak-anak kita melihat, oh ketika ibu bekerja pun bukan berarti dunia terbalik. Bahkan sekarang untuk Indonesia saja masih agak tergagap-gagap, tapi ada tulisan itu Kak, salah satu tulisan saya ingin membagikannya juga 2009 jurnal di Inggris itu, House Husband, are you man enough? Oh itu tantangan untuk laki-laki gitu. Kalau mau jadi house husband, cukupkah punya keberanian? Karena kan saat ini housewife gitu ya. Tapi bagaimana ketika laki-laki stay di rumah mengerjakan pekerjaan domestik, apakah harga dirinya menjadi berkurang? Wah, untuk Indonesia atau budaya tertentu yang patriarki kuat, ini tidak mudah. Tapi setidaknya perjuangan kesetaraan itu menjadi penting, tapi tantangan lainnya adalah ketika ibu bapak bekerja, bagaimana tanggung jawab dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak. Ada generasi tertentu, XY itu orang tua sarang katanya. Sarang itu dalam arti harus ada salah satu yang di rumah. Tapi kalaupun dua-dua harus bekerja, maka pengaturan waktu sedemikian rupa harus baik sekali. Sehingga anak-anak tadi, Bang Jericho, Kak Oribel, mendapatkan banyak hal dari keluarga. Sehingga sekali lagi ada tantangan tersendiri ketika ada kesetaraan di rumah, tetapi juga tanpa mengabaikan pengasuhan untuk anak-anak yang Tuhan hadirkan. Baik, Demikian, jadi ada Kak. peran pengasuhan dan termasuk tiang doa gitu ya, teladan dalam firman Tuhan sehingga menghadirkan keluarga yang takut akan Tuhan. Betul. Berbicara tentang peran orang tua, kita kembali ke Jericho ya. Jericho pasti punya cita-cita ya. Apa cita-citanya? Cita-cita saya mempunyai band. Wah, bikin band. Nah, Amin. berhubungan dengan cita-cita Jericho untuk punya band, bagaimana sih dukungan orang tua ya, mama papa terhadap cita-cita Jericho itu? Dukungannya disekolahkan, dileskan, dan lalu dibelikan alat musik, lalu menemani saya ke gereja, sehingga saya memiliki banyak teman di gereja dan juga bisa pelayanan di gereja. Terima kasih. Oke. Tadi Jericho bilang punya banyak teman di gereja. Selain teman di gereja, Jericho punya banyak teman di mana lagi ya? Saya punya banyak teman di sekolah,
dalam satu kelas kami ada 5 murid dan 2 guru. Teman-teman saya ada Jonathan, Milia, Leon, dan Dev. Itu sahabat-sahabatnya Jericho ya, yang ada di sekolah ya? Iya, Kak. Kalau di gereja ada sahabat-sahabat juga yang dekat? Abang Stefanus. Abang Stefanus aja sih kayaknya. Oke, baik. Senang sekali ya kalau ternyata banyak teman dan mama papa juga di rumah memberi dukungan terhadap cita-cita yang tadi mau membuat grup band gitu ya. Ada namanya? Udah punya rencana kasih nama grup bandnya apa? Belum, Kak. Belum ya. Baik, mudah-mudahan bisa dicapai ya. Semakin rajin berlatih, nanti akan bisa tercapai apa yang dicita-citakan Jericho. Baik. Semangat. Kak Anggi, kita kembali ke Kak Anggi ya. Keluarga Indonesia itu sangat beragam gitu. Ada keluarga besar, keluarga kecil, ada keluarga dengan ibu tunggal, orang tua tunggal, ada keluarga yang lengkap, ada dengan segala situasi dan kondisinya. Jadi bagaimana pemerintah khususnya Kementerian Keluarga, Kependudukan dan Keluarga ini bisa melakukan program yang membuat konsep keluarga yang inklusif. Baik, sebenarnya saya tertarik sekali ya dengan pernyataan dari Ibu Pendeta di mana peran sekarang itu harus diseimbangkan. Jadi tidak boleh ada anak yang terlupakan, anak yang tidak kita asuh, tapi peran kedua orang tua dalam ekonomi juga mungkin bisa lebih setara. Kita di Kemenduk Bangga itu punya satu program yang namanya Gerakan Ayah Teladan Indonesia, di mana sekarang itu fenomenanya semakin banyak anak-anak yang fatherless kok dibilang ya. Jadi kadang ayahnya ada, tapi secara emosional tidak pernah hadir. Misalnya hanya memberikan nafkah saja, tapi tidak pernah bisa diajak bercerita, tidak pernah mau mengasuh anak. Urusan domestik itu urusan istri, walaupun istrinya bekerja tetap saja tuh. Sudah banyak contoh-contoh kita dengar dari beberapa teman-teman di sosial media bahwa ayahnya di rumah tapi nggak ngapa-ngapain gitu, tidak memberikan dukungan emosional. Dan juga banyak juga teman-teman kita yang mungkin dari keluarga yang orang tua tunggal gitu ya. Jadi kita punya program ini, harapannya kita bisa mendorong keterlibatan aktif si ayah dalam pengasuhan anak dan pendampingan remaja. Karena banyak penelitian yang mengatakan bahwa ketika anak tidak mendapatkan sosok ayah dalam rumah tangga, dia itu cenderung ya mungkin bisa dekat dengan kenakalan remaja, seks bebas, orientasi seksual, dan itu sangat tidak kita inginkan di keluarga kita. Salah satunya program yang sedang kita gaungkan itu. Lalu untuk mendukung adanya kesetaraan ekonomi dan pekerjaan dalam wanita, kita punya satu gerakan Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak, di mana perempuan nih, ibu-ibu pasti takut ya untuk bekerja dan meninggalkan anaknya sendirian di rumah, sedangkan biaya untuk daycare itu mahal. Jadi biasa tuh di perusahaan-perusahaan itu yang sudah punya daycare, kita tingkatkan lagi nih kapasitasnya supaya mereka itu bukan cuma jadi tempat penitipan anak, tapi juga bisa melihat perkembangan si anak. Mungkin si ibu tidak terlalu bisa sering bawa anaknya ke posyandu untuk mencatat nih apakah garis anaknya sudah di garis yang baik gitu. Jadi posyandu kemudian bisa Tamasya ataupun daycare bisa membantu untuk mengawasi gitu dan melihat tumbuh kembang si anak. Jadi orang tua atau ibu yang bekerja itu merasa tenang karena memang potensi perempuan untuk bekerja itu sekarang lebih tinggi ya. Kalau misalnya kita lihat daya juang perempuan untuk bekerja itu sebenarnya sangat tinggi. Cuman memang dia keterbatasan dalam aduh siapa ya yang akan mengasuh anak di rumah. Jadi untuk menginklusifkan keluarga yang sejahtera, keluarga yang utuh, itu kita punya beberapa program yang mungkin bisa memudahkan keluarga bisa lebih fleksibel ya mengatur gitu. Lebih seperti itu dari kita. Menarik sekali ya tadi bahwa ternyata fenomena fatherless itu masih banyak, bahwa mindset bahwa laki-laki itu hanya dalam tanda kutip mencari nafkah ya. Dan setelah itu tugasnya selesai, bahwa pekerjaan domestik, pengasuhan anak tetap ada di tangan ibu meskipun ibu bekerja ya. Ibu masa kini sudah banyak yang bekerja, tetapi konsep atau mindset bahwa kalau ayah sudah memberi nafkah, selesai tugas gitu. Dan masih banyak mindset bahwa ayah kalau cari duit aja itu udah cukup, padahal menurut saya sih enggak ya. Jadi ayah memang butuh mengawasi dan mendampingi si anaknya juga. Jadi perlu peran yang seimbang antara ayah dan ibu supaya
bisa menciptakan anak-anak yang sehat ya, mental dan fisik, betul, menjadikan generasi yang lebih baik. Oke, baik, terima kasih Kak Anggi. Ibu Pendeta, ini pertanyaan terakhir. Jadi setelah pembicaraan kita yang sangat menarik ini tentang peran ayah, peran ibu, peran anak, dan bagaimana keluarga Kristen seharusnya sebagai eklesia domestika, apa harapan yang ingin dicapai oleh gereja untuk menciptakan keluarga-keluarga yang sehat secara mental dan fisik, secara rohani, keluarga yang takut akan Tuhan? Apa yang menjadi harapan gereja lebih jauh? Harapan gereja untuk keluarga-keluarga. Diingatkan bahwa keluarga tidak berjalan sendirian. Gereja itu bukan saja gedung, tempat kebaktian, lalu keluarga datang harus dengan senyum di wajah, semua baik-baik saja, aman, sejahtera, sentosa, selesai. Tidak ada. Lalu para pemimpin gereja abai dengan persoalan yang sesungguhnya, karena semua datang baik-baik saja. Ketika kita bicara soal eklesia domestika, gereja rumah tangga atau gereja di tengah keluarga, harapannya juga gereja itu menjadi satu keluarga. Tadi ya, ketika ada fatherless, ketika orang tua tunggal atau keluarga dengan hidup bersama dengan lansia, ada yang sehat, tetapi juga saya punya pengalaman karena mama kami demensia. Tinggal bersama dengan lansia yang demensia sangat tidak mudah. Sehingga berharap gereja itu menjadi gereja rumah tangga, gereja keluarga yang bisa saling menguatkan, memberi support bahwa tidak apa-apa kalau kita tidak baik-baik saja. Gereja menjadi keluarga besar, rumah yang aman untuk semua anggota keluarga dengan berbagai kondisi, berbagai usia, berbagai generasi, dari anak-anak sampai lansia yang keluarganya baik-baik saja, tidak baik-baik saja. Harapannya kita bisa tumbuh bersama, itu selalu diingatkan karena pendeta pun kan bukan Superman atau Superwoman yang simsalabim semua jadi baik-baik saja. Tapi pendeta dan keluarga pun bagaimana bisa berjalan bersama dengan anggota jemaatnya yang punya persoalan-persoalan juga. Tidak sedikit sekarang yang mulai ada kesadaran ya Kak ya, bahwa selain lintas generasi juga kita ini punya atau membawa trauma masa lalu, sehingga persekutuan di gereja itu juga menjadi persekutuan yang memulihkan. Harapannya, mari kita ke gereja untuk saling bertumbuh dan memulihkan satu dengan yang lainnya. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Pendeta. Jadi memang diperlukan sinergi antara gereja dengan pemerintah ya, betul untuk menghadapi tantangan yang begitu berat ya yang dihadapi oleh keluarga-keluarga di Indonesia, untuk membantu setiap keluarga untuk bisa menjalankan peran masing-masing anggota keluarga, orang tua, anak dan sebagainya, sehingga mereka bisa menjadi keluarga yang bertumbuh dalam iman yang baik, keluarga yang sehat secara fisik dan mental. Demikian. Terima kasih atas kesediaan untuk berbagi, Ibu Pendeta Mayolin, Kak Anggi. Terima kasih Ibel, terima kasih Jericho. Sahabat PGI, sebelum kita menutup PGI Talks kita punya sebuah slogan yang akan kami praktikkan bersama-sama. Berencana itu keren. Oke, satu lagi mungkin ya, dari keluarga untuk Indonesia Maju, menuju Indonesia Maju. Oke. 1, 2, 3. Dari keluarga menuju Indonesia Maju. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Anggi, terima kasih semuanya. Sahabat PGI, demikian PGI Talks kita kali ini. Kita akan berjumpa dalam episode yang berikutnya. Tapi sebelumnya, kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan Jericho dalam permainan piano.